Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita yang malam hari ini bersama-sama dengan saya mengadakan ibadah meskipun masih secara online. Kita bersyukur buat semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus yang akan terus menuntun memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa baru di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Kau pertemukan kembali kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami bisa kembali beribadah Tuhan, untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, yang mana firman-Mu itu yang akan menjadi dasar di dalam langkah kehidupan kami. Bapa, Engkau yang akan berfirman, Tuhan yang akan terus tuntun bimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan bekerja atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, telinga-telinga yang mau mendengar. Jadikan kami seorang murid Tuhan yang mau duduk diam untuk mendengar akan suara-Mu. Terlebih hamba-Mu mohon Tuhan, Engkau yang akan urapi hamba-Mu ini, lidah bibir hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya datangnya daripada Engkau. Tuhan yang akan berfirman lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita masih ada di dalam perikop, yaitu membahas di dalam kitab Lukas. Malam hari ini sampai di dalam Lukas 13. Saya akan bacakan, yaitu dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Judul perikop ini adalah dosa dan penderitaan. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini ada dua cerita, yang mana yang satu disampaikan oleh beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang mana mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ada orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Galilea ini datang dari daerahnya, tentunya dari daerah Galilea, menuju ke kota Yerusalem, yang mana jarak yang ditempuh mereka adalah 6 hari perjalanan, yaitu mereka mau memberikan korban bagi Allah. Berarti mereka ini kan orang-orang yang taat beribadah, mereka orang-orang yang suka memberikan korban bagi Allah. Coba kita bandingkan dengan zaman sekarang kita, saat-saat sekarang ya, suruh jalan kaki ke gereja yang jaraknya
paling mungkin 10 menit untuk jalan kaki itu saja sudah banyak orang yang malas, banyak orang yang ogah-ogahan. Ini 6 hari, 6 hari jalan kaki lagi. Jalan kaki 6 hari, bayangin. Kalau kita jalan kaki sehari saja rasanya sudah, ya rasanya enggak mampu, enggak mungkin ya. Tapi ini orang-orang yang benar-benar taat menjalankan agama mereka. Bahkan sampai dibela-belain karena jarak dari kota mereka ke Yerusalem itu adalah, tadi dijelaskan, yaitu sekitar 6 hari perjalanan. Itu ditempuh dengan jalan kaki karena pada waktu itu belum ada bis tentunya. Kalau sekarang sih sudah zaman yang maju, tentunya banyak alat transportasi yang bisa dipakai untuk menempuh jarak tersebut. Namun pada zaman dahulu yaitu mereka jalan kaki. Mereka karena tekun di dalam ibadah, tekun menjalankan agamanya, mereka pun tidak merasa berat karena memang itu adalah sesuatu yang harus mereka kerjakan, mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka terima? Apa yang mereka terima? Mereka melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Namun apa? Dia justru dibantai oleh Pilatus. Mereka dibunuh. Sehingga darah orang-orang ini tercampur oleh darah korban yang akan dipersembahkan kepada bait Allah. Dan diperkirakan orang-orang ini dibantai di bait Allah. Pontius Pilatus ini adalah orang yang ikut ambil bagian di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Jadi Pilatus ini adalah Pontius Pilatus, wali negeri yang kita tahu sejarahnya. Orang ini adalah juga ikut berperan di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Bukankah itu sesuatu yang tragis? Bukankah itu sesuatu yang ngeri sekali? Tetapi tanggapan Tuhan Yesus mendengar kisah ini, laporan orang-orang itu, bukan responnya bukan, masa sih? Kok bisa gitu? Oh iya, bukan seperti itu respon Tuhan Yesus. Berarti kan Tuhan Yesus sudah tahu akan berita yang terjadi ini. Bahkan Tuhan Yesus menambahkan satu kisah lagi. Tuhan Yesus justru mempertegas apa yang orang-orang Galilea ini terima, yaitu di dalam ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jadi Tuhan Yesus justru memberikan satu bukti juga, yaitu bahkan ada 18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Siloam adalah sebuah kolam yang mana orang Yahudi itu kental banget dengan ritual, yang melakukan ritual-ritual dengan air. Misalnya upacara pembasuhan, kemudian kolam penyucian, baptisan, dan lain-lain. Dan kolam ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mau masuk ke bait Allah. Jadi sebelum mereka masuk ke bait Allah, orang-orang tersebut adalah menyucikan diri atau menyucikan tubuhnya di kolam Siloam ini.
seperti wudhu gitu, namun keseluruhan badan. Jadi tidak hanya bagian-bagian tertentu, namun keseluruhan badan mereka menyucikan diri sebelum mereka masuk ke bait Allah. Apa kesamaan dari dua cerita tersebut? Yaitu kesamaannya yang mana mereka mati selagi mereka menjalankan agama mereka. Yang satunya mereka dibunuh selagi mau mempersembahkan korban bagi bait Allah. Yang satunya lagi selagi mereka mau menyucikan diri sebelum masuk ke bait Allah. Kemudian apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat peristiwa tersebut di atas? Dua kasus tersebut, apa toh sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Yaitu bahwa yang mati tadi, baik itu yang dibunuh oleh Pontius Pilatus maupun yang tertimpa menara, bukan berarti karena mereka memiliki dosa yang paling banyak sehingga mereka ditimpa kemalangan, sehingga mereka mati dengan cara yang tragis. Bukan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu. Orang Yahudi berpikir secara sederhana, kalau Tuhan memberkati, berarti Tuhan berkenan atas hidup mereka. Kalau sengsara, bahkan matinya tragis, itu mereka beranggapan bahwa orang tersebut dosanya banyak. Itu anggapan orang Yahudi. Kadang kita pun juga banyak orang-orang yang beranggapan seperti itu. Kita menghakimi orang lain. Ketika kita melihat orang lain mungkin sering sakit-sakitan, mungkin banyak masalah, kita sering kali mudah sekali mengatakan, oh orang itu tidak setia, oh orang itu dosanya banyak. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mati seseorang, bagaimana caranya, baik itu matinya dengan mati yang baik, mati yang tidak baik, dengan cara yang tragis maupun dengan cara yang baik, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya bisa didapat kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengerti, ketika kita bisa terus tahu apa yang menjadi mau Tuhan di dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, maka tentunya kita akan selamat. Jadi keselamatan itu bukan ditentukan oleh cara mati kita, baik itu mati dengan tenang maupun mati dengan bahasanya Pak Gembala adalah mati dengan kejang-kejang. Itu tidak ada korelasinya dengan kita bisa selamat atau tidak. Bahkan kita sudah baca firman Tuhan di dalam sejarah Alkitab pun juga orang-orang justru yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, matinya mereka adalah mati yang mengenaskan, seperti Paulus, seperti Yohanes, yang matinya justru digoreng. Terus kemudian Petrus matinya disalib, bahkan salib terbalik. Jadi cara mati seseorang tidak menentukan kita selamat atau tidak. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan binasa.
yang dinyatakan di dalam ayat 3 dan 5. Kembali saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Ayat yang ketiga. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Diulang di ayat yang kelima. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi keselamatan itu hubungannya dengan pertobatan. Apa maksud bertobat? Kalau kita mau bicara tentang pertobatan, kita harus mundur 1 minggu. Kita harus mengingat kembali khotbahnya dari Bu Brenda, yaitu tentang bagaimana orang-orang bisa menilai tanda-tanda alam. Yang mana tanda-tanda alam kalau sudah jelas ya pasti akan terjadi. Contohnya kalau ada awan akan terjadi hujan. Kalau angin bertiup ke sana, bertiup ke sini akan terjadi ini itu. Manusia bisa menilai itu. Tetapi anehnya bahwa tanda Mesias itu sudah jelas, yaitu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Yahudi tidak mau percaya itu. Sudah jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka pun tidak mau percaya. Mereka tidak mau bertobat. Bahkan Tuhan sampai menyampaikan, ya kita harus berdamai. Mereka harus berdamai, yaitu berdamai dengan Allah, berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita tidak mau berdamai, ya kita akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Galilea dan juga ke-18 orang yang ditimpa menara di dekat kolam Siloam. Cara bagaimana? Ya kalau kita cuma melakukan agamawi kita cuma melakukan peribadatan kita, namun tidak disertai dengan pertobatan, rasa percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita akan binasa. Kita bisa selamat kalau kita mau bertobat. Dengan pertobatan itulah, dengan kita berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus itulah kita diselamatkan. Yang mana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mau berdamai, ya kita akan selamanya di penjara. Seperti yang terjadi di dalam Lukas 12 ayat yang ke-59. Saya akan ingatkan kembali dan saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-59, Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Membayar hutang sampai lunas, yaitu artinya adalah bertobat. Orang Yahudi jelas-jelas banget melihat nubuat-nubuat yang sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun masih saja tidak mau percaya. Mereka tetap tegar tengkuk. Sampai Tuhan ngomong, ya kalau kalian tidak bertobat, maka nasib kalian akan sama seperti mereka yang sudah mati dibantai oleh Pontius Pilatus dan yang ditimpa oleh menara di kota Siloam. Jadi intinya pertobatan itu yang akan menyelamatkan kita.
berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus, itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan cara mati kita, bukan mungkin Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang secara manusia tidak ya kok seperti ini ya. Bahkan orang lain sampai menilai orang itu mungkin terlalu banyak dosa, orang itu mungkin tidak setia kepada Allah. Bukan itu. Namun pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang akan menyelamatkan kita. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Bukan melakukan ibadah secara melakukan apa ya, cuma secara agamawi saja, namun tidak disertai dengan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu yang Tuhan mau. Namun kepercayaan yang penuh, pertobatan yang sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar lepas dari dosa dan kita diselamatkan dan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita terima pada malam hari ini itu menjadi perenungan buat kita. Jadi kita harus benar-benar mengalami pertobatan sehingga kita diselamatkan. Kita harus terima dan kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini yang sudah kembali mengingatkan kepada kami bahwa keselamatan Tuhan tidak ditentukan oleh bagaimana caranya manusia mati. Namun keselamatan adalah ditentukan oleh rasa percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kepada kami supaya kami di dalam menjalankan ibadah bukan hanya secara agamawi saja Tuhan, bukan ibadah secara rutinitas, namun benar-benar Tuhan kami mau Tuhan melakukan ibadah kami, ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kami Tuhan, hidup yang kudus, hidup yang benar, dan hidup yang disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Itu yang Kau mau di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus menjaga kekudusan hidup kami. Kami terus mau Tuhan tinggal di dalam Roh Kudus-Mu supaya kami terus ada di dalam kendali-Mu. Tuhan yang akan berfirman, Tuhan yang akan terus meneguhkan, menguatkan hati kami. Kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah pertobatan Tuhan. Kami serahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau Tuhan yang akan sempurnakan, Engkau sendiri Tuhan yang akan berbicara, Roh Kudus-Mu yang akan terus terngiang-ngiang di telinga kami. Kami percayakan Tuhan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang malam hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas mereka, berkat-Mu turun atas mereka, seperti Engkau memberkati kami yang ada di sini Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.